warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Ananda. Saya dari kelompok 11 mata kuliah Psikologi Anak dan Remaja. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi pada remaja, dan saya terdahulu akan menjelaskan pengertian dari emosi. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Emosi adalah suatu reaksi tubuh saat menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Baiklah, materi selanjutnya akan diteruskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairul. Di sini saya akan membahas tentang kekhasan emosi remaja. Pada masa remaja, ketegangan emosi mereka itu sangat meningkat akibat dari perubahan fisik, tekanan sosial. Dan pada masa kanak-kanak, mereka belum menyiapkan diri mereka itu secara baik, sehingga ketidakstabilan emosi mereka itu berdampak pada pola penyesuaian diri mereka di lingkungan, yang dimana remaja ini mengalami perubahan fisik dan perubahan emosi itu bervariasi, tergantung dari lingkungan mereka, kesehatan mereka, faktor dari keturunan, jenis kelamin, serta masa perubahan dari kanak-kanak menuju remaja itu berkisaran usia dari 11 tahun dan 12 tahun. Emosi yang sering dirasakan oleh remaja itu misalnya sakit hati, kecewa, takut, putus asa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor perubahan emosi pada remaja. Faktor perubahan emosi pada remaja yang pertama, perubahan atau perkembangan jasmani dan fisik pada remaja. Memang setiap remaja itu memiliki perubahan fisik yang menonjol pada diri mereka. Ada sebagian remaja yang menerima perubahan fisik tersebut dan ada juga remaja yang tidak bisa menerima perubahan fisik tersebut. Mereka menganggap bahwasanya perubahan fisik dalam diri mereka itu merupakan suatu hal yang aneh bagi mereka. Yang kedua, itu ada perubahan hubungan orang tua. Orang tua apabila memiliki anak yang sudah beranjak dewasa atau masih remaja, memiliki suatu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak remaja tersebut. Apabila peraturannya sangat mengekang, otoriter, serta kaku yang dibuat oleh orang tua, itu akan membuat anak tersebut merasa terkekang dan berakibat anak tersebut akan melanggar aturan tersebut. Dan di sini terjadinya diskomunikasi antara orang tua dan anak. Yang ketiga, itu faktor jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor penentu dari perubahan emosi pada remaja. Anak laki-laki biasanya memiliki emosi lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Yang keempat, ada faktor temperamen. Faktor temperamen merupakan ciri emosi yang menandai orang tersebut. Faktor ini dibawa sejak lahir atau disebut juga dengan faktor genetik yang berasal dari kedua orang tua. Yang kelima, ada faktor dasar, perkembangan dasar pada remaja. Faktor dasar pada remaja ini, remaja biasanya memiliki emosi yang berbeda-beda. Berbeda-beda emosi di sini, remaja bisa saja ada remaja yang bisa mengungkapkan emosinya, ada juga remaja yang sulit mengungkapkan emosinya, ada juga remaja yang memendam emosinya atau bahkan menyimpan emosinya sampai kapanpun. Yang keenam, merupakan perkembangan spiritual dan religi. Di sini remaja sudah bisa berpikir abstrak, sudah bisa berpikir di mana Tuhannya, apa yang ia sembah, di mana agamanya. Dan dari sinilah remaja bisa menentukan bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan agamanya. Yang keenam, itu faktor perkembangan spiritual
dan religi. Perkembangan spiritual dan religi ini biasanya sudah mulai disadari oleh anak remaja. Mereka sudah paham di mana Tuhannya, apa agamanya, dan apa yang akan mereka sembah, sesuai dengan agama dan kebutuhan yang mereka masing-masing, yang akan menjadi pedoman hidup di dalam hidup mereka. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada faktor traumatik. Faktor traumatik ini terjadi pada diri seseorang yang mengalami kejadian atau suatu hal di masa lalu yang menyebabkan terjadinya atau kesulitannya perkembangan pada remaja. Remaja biasanya ini memiliki emosi sering takut, cemas, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfiah Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai usaha untuk mengembangkan emosi positif pada remaja. Kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan secara tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, membangun hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengembangkan emosi yang positif. Usaha untuk mengembangkan emosi yang positif yaitu dengan cara yang pertama selalu berpikiran positif, yang kedua mencoba belajar memahami karakteristik orang lain, yang ketiga mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain, yang keempat introspeksi diri dan mencoba melihat apabila kejadian yang sama terjadi pada diri sendiri, yang kelima yaitu bersabar dan menjadi pemaaf, yang keenam dengan memotivasi diri dengan hal-hal yang positif, yang ketujuh, alihkan perhatian, yaitu mencoba mengalihkan perhatian pada objek lain dari objek yang pada mulanya memicu permunculan emosi negatif. Saya ingin memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari dalam dan dari luar diri individu. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Perkembangan emosi remaja dalam tumbuh kembangnya memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupannya. Dengan adanya ciri-ciri serta usaha untuk mengembangkan emosi remaja secara tepat, diharapkan remaja mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai harapan atau penerus bangsa. Pembentukan emosi remaja yang sehat, yang bertolak kepada pembangunan karakter remaja, hendaklah dilaksanakan selain jalur pendidikan, keluarga, dan sekolah, tetapi juga dilaksanakan pada lingkungan.